Selamat siang Mas Ratno, apa kabar nih? Selamat siang, baik-baik Pak Murjuki. Semoga juga Pak Murjuki sehat ya. Mudah-mudahan selalu sehat dalam kondisi begini. Katanya Pak Ratno pengen ngobrol, ada sesuatu yang ingin direfleksikan gitu ya Mas Ratno ya? Iya, iya betul Pak. Saya butuh teman ngobrol ini. Pengen curhat gitulah. Eh, Pikirannya kayaknya agak kemana-mana ini. Pengen itu itu. Jadi kadang pikiran itu muncul gitu. Oke, boleh-boleh. Apa nih yang pengen direfleksikan sebetulnya di Pak Ratno? Oke. Gini Pak, sebenarnya saya itu ingin merefleksikan kaitannya dengan posisi saya sebagai kepala sekolah, di mana eh, saya itu kan memiliki peran yang sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus sebagai pemimpin instruksional. Dalam antrian di sisi lain, saya itu harus melakukan supervisi ya, Hmm. melakukan seperti itu kepada guru-guru ya gitu lah. Nah, ketika melakukan supervisi kan harus menilai seseorang berdasarkan standar-standar tertentu. Ada parameter-parameter gitu, ada variabel yang harus kemudian dipenuhi. Nah, di sisi lain ketika saya melakukan itu kayaknya ada apa gitu, Hmm. tidak keamanan gitu ya Pak. Iya, iya. Eh, ada konflik dalam diri saya lah. Hmm. Sesungguhnya ketika saya mulai belajar coaching ini terus terang, ya ini kayaknya pas gitu. Artinya tidak jadi pada seorang tapi benar-benar membiarkan mereka itu tumbuh kemudian berkembang. Bagaimana apa yang disampaikan dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantoro gitu. Nah, itu coba jadi ada konflik batin di dalam diri saya kaitannya dengan harus menilai teman-teman gitu. Kemudian ada dorongan juga di dalam diri saya sendiri gitu. Bagaimana Pak Marzuki? Kalau bisa kayak gitu enggak ya? Oh ya, berarti konflik batin Pak Ratno ya. Jadinya Iya, cara tugas apa tadi nilai mungkin yang keinginan pribadi hati nurani itu. Tapi kalau saya tangkap nih Pak Ratno ya, tadi hmm, Pak Ratno bilang bahwa yang satu itu soal ada tugas supervisi dan salah satu bagian dari tugas supervisi itu adalah memberikan penilaian. Nah, iya. kalau saya tangkap, benar nggak sih bahwa rasa konfliknya itu muncul karena ada tugas menilai. Sementara menurut Pak Ratno mungkin menilai itu jadi seperti menjas gitu ya, melabel, ngasih tahu orang kamu begini loh, eh, dan itu yang kerasa bertentangan ya, ada rasa nggak nyaman karena ada jadi kerasanya orang itu nggak tumbuh dari Iya, dalam tapi dari luar diberi penilaian. Sementara pemasukan pengennya orang bisa menumbuhkan dari diri dalam gitu ya Pak Ratno ya. iya, iya betul. Ya memang salah satu yang saya pikirkan itu Pak. Jadi bagaimana kita harus menilai seseorang, ya menilai seseorang itu di suatu standar gitu kan, yang dipikirkan gitu. Dan itu sebenarnya sisi yang lain itu jangan-jangan ini judging ya. Nah Iya, di iya, satu iya. sisi kan kadang seperti itu. Oke, oke. Tapi sebetulnya kalau balik lagi dulu ke Pak Ratno, kalau tadi bilang bahwa supaya jadi berubah gitu ya, apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu lah begitu? Apapun itu guru harus begini. Mungkin memang yang Pak Ratno yakini sendiri dalam proses orang belajar suatu atau mencapai kompetensi tertentu itu flow-nya harus gimana sih? Dalam konteks kayak tadi guru ini gimana Pak Ratno? Eh, Hmm, harus masuk ke visi guru ya. Artinya betul lalu guru ini kenapa harus supervisi karena ada tuntutan kan bahwa kamu itu harus berperilaku begini loh waktu ngajar, misalnya kamu itu menilainya harus begini gitu kan. Jadi ada satu kriteria lah yang mau dicapai dari guru ini dalam proses mencapai itu kan ada dilakukan supervisi.
dilakukan. Ya. Menurut function apa tugas dari berdasarkan fungsinya, cara melakukan supervisi salah satunya memberikan penilaian buat si guru ini ya. Kita lupakan dulu Pak Ratno, menilai, menganggap proses yang ideal untuk membuat para guru ini mencapai kriteria yang tadi, jadinya kayak gimana Pak Ratno? Kalau saya pikir idealnya sih memang perlu diajak refleksi gitu Pak, tentang bagaimana sosok guru yang ideal gitu kan, agar muncul di benak mereka itu berada atau guru yang ideal itu seperti apa. Kemudian dari standar yang sudah ada itu bagaimana sisi variabel yang digunakan untuk menilai guru. Mungkin bisa jadi lebih dijadikan salah satu referensi. Nah, yang baru dari situ kemudian mereka berpikir bagaimana cara mengembangkan diri kalau mengembangkan diri mereka, kalau saya pikir seperti itu, Bang. Oke, nah kalau idealnya kayak gitu, jadi mereka tadi diajak refleksi ya sama Pak Ratno ya, maunya sih diajak refleksi terhadap kriteria-kriteria ini atau terhadap penilai diri minimalnya begitu ya Pak Ratno ya? Eh, Dua-duanya saya pikir bisa gitu kan. Artinya sebagai tanggung jawab profesional berarti ada referensi gitu. Tetapi dari satu sisi ibaratkan refleksi bebas gitu. Oke. Dari tiga eh, tadi penilaiannya ya dari diri terhadap tadi apa tuntutannya yang diberikan kepada dia sebagai guru atau gimana maunya. Jadi dia bisa aduh saya kayaknya kurang jadi gimana ya? Mungkin kalau lihat bisa begitu ya artinya ya muncul dari dia sendiri Dari ya. dalam. Seandainya nih ada sudut pandang yang berbeda tentang orang ini, misalnya nih dengan proses refleksi itu dia bilang, wah saya kok kayaknya udah hebat nih, di sini udah nyampe nih semua teknis gitu ya. Sementara mungkin masukan dari sendiri ngelihat oke sih dia udah oke, tapi kayaknya sebetulnya masih saya pengen lihat dia berkembang lebih jauh gitu ya. Kalau ada situasi kayak gitu di dalam proses percakapan masing-masing sendiri, pengennya bagaimana Pak Ratno untuk menyampaikan ke dianya? Kalau saya pikir memang orang itu kadang-kadang tidak sadar ya. Yang tidak sadar dan butuh diperlihatkan. Artinya dengan eviden itulah terkadang orang kemudian sadar gitu ya. Bisa jadi kita mengklarifikasi eviden yang kemudian muncul, kemudian mengajak dia merefleksikan terhadap efisiensi yang muncul agar tidak terkesan judging. Seperti itu, Pak. Oke. Jadi supaya tidak terkesan judging perlu ada evidence ya. Jadi ngomongnya tuh nggak hanya dari rasa Pak Ratno Iya. gitu kali ya. Harus ada evidennya bahwa menurut saya ini masih bisa di-set sebelum gitu Pak ya. Kalau kayak gitu kan yang selaras dengan hati nurani Pak Ratno ya. Iya, iya betul Pak. Saya pikir kayak gitu ya ketika aku bisa memperlihatkan efisiensi itu, tapi tanpa kemudian aku ngasih tahu kamu dalam begini lihat begitu ya enggak harus seperti itu juga sih. Tapi bagaimana meminta dia coba perhatikan ketika tadi Bapak atau Ibu bersikap atau mengatakan ini. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan. Nah, saya pikir itu solusi yang keren gitu, Pak. Hmm. Oke, nah kalau dengan proses menilai tadi seperti Pak Ratno ingin melakukan gitu ya, kalau
itu bukan direfleksi kali ya, atau dibandingkan dengan panduan melakukan penilaian seperti selama ini digariskan oleh institusi gitu ya. Jadi yang resmi kalau menilai begini, Pak Ratno ya, atau gimana melihatnya? Iya betul itu Pak Marsuki. Tambahan lagi yang eviden tadi aku pikir sih perlu dikuatkan dari sisi refleksinya. Tidak hanya kemudian janji gitu, Anda melakukan ini itu, tetapi bagaimana apa yang Anda pikirkan jika disebutkan. Nah, jika dia diajak refleksi gitu ya, itu yang saya pikir bisa menjembatani di satu sisi kemudian konflik yang ada di dalam diri saya ini sehingga itu menjadi lebih fair gitu ya Pak, lebih netral. Artinya Hmm, hmm, menumbuhkan seseorang tanpa kemudian harus meninggalkan tugas saya sebagai kepala sekolah yang kemudian harus mensupervisi tim saya itu. hmm. Ya, ya. Jadi nggak menyalahkan. Yang penting di sini kita proses perlu proteksi diri ya terhadap proses, nggak menyalahi ketentuan bahwa kok ini supervisinya begini gitu ya, Pak Ratna ya. Iya, iya. Kayaknya itu bisa menjadi salah satu perbaikan atau bisa jadi salah satu model yang menarik untuk terus kemudian dikembangkan. Artinya ketika paradigma lama supervisi itu artinya seakan-akan satu arah. Artinya ada standar, kemudian bagaimana mencapai standar itu, kemudian seakan-akan supervisor itu memiliki posisi yang lebih tinggi. Maka itu kemudian berubah menjadi adanya kesetaraan, adanya belajar bersama, ya dalam proses tumbuh bersamalah gitu, Pak. Hmm, ya, ya, ya. Oke, wow, hebat sekali. Mudah-mudahan bisa diterapkan, Pak Ratno ya. Nanti kalau sudah mencoba melakukan itu, kapan waktu untuk supervisi terdekat ini, Pak Ratno? Pengen dengar nih dari mereka itu. Lalu masukan juga bahwa selalu evidennya disampaikan dengan dibantu merefleksi, itu tadi katanya biar di luar biasa, Pak Ratno. Kalau gitu terima kasih banyak untuk merefleksinya, karena saya juga jadi belajar banyak nih, memahami juga tidak gampang. Ternyata kita menyelaraskan diri dalam diri kita juga pengen melakukan suatu tuntutan pekerjaan, tapi itu juga tidak bertentangan dengan hati nurani gitu ya Pak Ratno ya. Terima Ya, kasih sudah sharing, sudah mengajak saya dalam refleksi ini. Terima kasih banget Pak Ratno. ya, sama-sama, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Kita bisa ngobrol nanti ya di lain waktu, ya, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.